Kenapa kamu minum? Apa pria ini yang namanya Bima? Bisik Farel tepat di telinga Ayunda hingga pria itu terlihat seperti tengah mencium Ayunda. Ayunda menoleh ke arah Farel. Wanita itu tidak mengiyakan secara langsung tapi dengan tanda yang dia berikan berupa kedipan mata pertanda kalau tebakan Farel benar. Tatapannya menyeramkan, bisik Farel lagi. Ayunda berdecak memberikan isyarat dengan matanya agar sang kekasih bohongan diam saja. Hai Bima. Ayunda memberanikan diri untuk menyapa pria dingin di depannya dengan tangan yang terulur ke arah pria itu. Bima tidak langsung menyambut tangan Ayunda. Pria itu lebih dulu melirik ke arah tangan itu dan tanpa suara akhirnya menyambut tangan wanita itu. Kamu tidak bisa bicara ya Bima? Bukan Ayunda yang buka suara melainkan Mikaeli. Kamu tuh disapa harusnya dijawab bukan hanya diam. Lanjut Mikaeli lagi. Bima tidak menjawab sama sekali. Pria itu hanya melirik Mikaeli dengan lirikan yang sangat tajam. Mikaeli, tidak apa-apa sama sekali, aku sudah terbiasa dan kebal. Lagian aku bukan yang dulu yang selalu berharap dia baik ke aku. Sekarang mau dia baik, mau tetap seperti dulu, aku udah bodoh amat. Sahut Ayunda dengan santai dan bibir yang tersenyum. Oh iya sayang, kenalkan mereka ini teman-temanku. Yang ini Mikaeli, ini Bimo, Bima, dan yang ini Radit. Sambung Ayunda kembali menunjuk satu-satu persatu ke arah 4 orang itu. Farel kemudian tersenyum walaupun terasa kaku dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan 4 orang yang baru saja disebutkan nama oleh Ayunda. Salam kenal, saya Farel, ucapnya. Sebenarnya sih masih ada 1 orang lagi yang ingin aku kenalkan ke kamu, tapi aku belum melihatnya. Ayunda mengedarkan tatapannya ke semua arah untuk mencari sosok pria yang dianggap penyelamat hidupnya. Siapa lagi pria yang dimaksud kalau bukan Tristan? Kak Tristan tidak hadir ya? Tatapan Ayunda kini beralih ke arah Mikaeli karena dia tidak melihat di mana keberadaan Tristan. Ada kok tadi tapi mungkin dia ada urusan karena malam ini dia jadi pengasuh. Mikaeli tertawa lepas. Pengasuh? Alis Ayunda bertaut bingung. Iya, karena dia tidak punya pasangan. Tristan mengajak Salena anaknya Tante Arumi. Kamu masih ingat kan anak kecil yang tidak pernah diam dan selalu banyak tanya hal yang tidak penting itu? Ayunda diam dan mencoba mengingat anak kecil yang disebut oleh Mikaeli barusan. Iya aku ingat dia, sekarang dia pasti udah jadi gadis remaja ya? Kalau tidak salah usianya sudah 18 tahun. Mikaeli menganggukkan kepala mengiyakan. Jadi kenapa kamu mengatakan kalau Kak Tristan jadi pengasuhnya? Kan sudah besar dan sebentar lagi lulus SMA. Sambung Ayunda kembali dengan kening yang masih berkerut. Karena dia masih sama seperti dulu, cerewet. Bahkan semakin menjadi. Tentu saja Tristan harus super menjaganya. Kalau tidak, habis dia sama Om Satya. Ayunda sontak tertawa renyah seperti tidak ada beban. Untuk sesaat dia melupakan keberadaan Bima di tempat itu. Kak, aku lapar. Apa kita datang ke sini hanya untuk mengobrol saja? Tawa Ayunda sontak berhenti mendengar bisikan Farel. Ayunda menoleh ke arah Farel dengan lirikan tajam seperti sedang mengingatkan Farel dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sayang, tadi kamu belum makan apa-apa. Apa kamu mau aku ambilkan makanan? Aku tidak mau kamu sampai lupa makan. Ucap Farel yang seketika menyadari makna lirikan Ayunda yang tidak lain memintanya untuk melakukan akting berikutnya. Oh tidak perlu sayang, kita ambil makanan bersama saja. Aku tahu kalau kamu juga lapar. Sahut Ayunda dengan nada manja. Tapi bagaimana dengan Farel menunjuk ke arah 4 orang yang katanya teman Ayunda? Namun ia tetap berusaha menghindari kontak mata dengan Bima yang masih menatapnya dengan tatapan yang semakin tajam. Oh kamu tenang saja sayang, mereka tidak akan keberatan kalau kita pergi untuk makan. Iya kan guys? Mikaeli dan Bimo serta Radit menganggukkan kepala mengiyakan. Kecuali Bima yang tidak memberikan reaksi apa-apa. Acara temu sapa kini sudah selesai dan MC sudah mengumumkan kalau kini acaranya bebas. Yang memiliki pasangan terlihat mengajak pasangan masing-masing untuk berdansa. Mikaeli dan Bimo tentu saja ikut terjun ke lantai dansa. Demikian juga dengan Ayunda dan Farel demi menyempurnakan sandiwara mereka. Bima, kenapa kamu minum? Radit mengerutkan keningnya melihat sahabatnya yang tiba.
Yang tidak bisa menyentuh alkohol tiba-tiba menyentuh minuman itu dan sepertinya dia sudah menghabiskan 2 gelas. Tidak apa-apa, aku hanya ingin minum sedikit saja. Tidak masalah kan? Ucap Bima sembari kembali menunggu kasar minumannya. Tapi kamu sudah minum 3 gelas, kamu sebaiknya berhenti minum karena nanti kamu bisa mabuk. Kamu tidak terbiasa minum alkohol, Bima. Radit merampas gelas dari tangan Bima. Radit, kenapa kamu lancang merampas gelas itu dari tanganku? Sini kembalikan. Bima menggertakkan jarinya, mengisyaratkan agar sahabatnya itu memberikan kembali gelas miliknya. Tidak Bima, kamu harus gantikan, kalau tidak nanti kamu bisa mabuk dan aku pasti akan kena marah Tante Clara dan Om Bara. Radit menggeleng-gelengkan kepalanya seraya menjauhkan gelas di tangannya agar sulit dijangkau oleh sahabatnya itu. Kamu kalau ada masalah yang kamu sembunyikan cerita, jangan alihkan ke minuman, sambungnya kembali sembari menyingkirkan botol minuman di depan Bima. Kamu jangan sok tahu, orang minum apa hanya ada karena masalah, tidak kan? Aku hanya ingin minum sedikit dan aku rasa kalau hanya sedikit saja tidak akan mabuk. Sini gelasku. Bima meminta kembali gelasnya. Tidak akan? Tolak Radit mentah-mentah. Wah, sepertinya kamu mulai berani ya mau aku pecat. Radit menghembuskan napasnya dengan keras. Terserah, saut Radit yang yakin kalau sahabatnya itu tidak akan mungkin melakukan ancamannya. Kamu, ya benar-benar. Bima mengepalkan tangannya, menggeram berusaha menahan amarah yang sebenarnya sudah sampai ke ubun-ubun. Karena Radit tidak kunjung memberikan gelas dan minumannya, Bima berinisiatif sendiri merampas dan kali ini Radit tidak bisa menghalangi Bima. Aduh, Bimo dan Michele kemana sih? Kenapa mereka menghilang? Harusnya mereka di sini biar Bimo bisa mencegah si gila ini minum. Radit mengedarkan tatapannya ke lantai dansa namun dia sama sekali tidak menemukan pasangan itu. Sial, di mana sih mereka? Apa mereka pesan kamar ya? Tapi masa iya sih? Otak Radit mulai dibayangi pikiran-pikiran kotor. Tapi nggak mungkin, mana mungkin anak-anak Om Bara seperti itu. Sangkalnya kembali. Ini lagi si Tristan. Dia kemana sih? Kenapa dia juga menghilang? Radit kembali celingukan. Sementara Bima sama sekali tidak peduli. Ia menuangkan kembali wine ke dalam gelasnya dan bersiap untuk menengguknya kembali. Bim, tolong. Ayunda diculik seseorang. Tiba-tiba Michele muncul dengan wajah panik dan ketakutan sehingga membuat Bima tersentak kaget dan refleks meletakkan gelas minumannya dengan kasar. Jangan bercanda, pakai pria itu dengan suara yang menggelegar. Aku tidak bercanda, tadi kami sama-sama ke kamar mandi. Pas keluar dari sana ada yang langsung membekap mulut Ayunda dan membawanya pergi. Tutur Michele. Brengsek, beraninya membangunkan singa tidur. Si brengsek Farel itu ngapain saja, kenapa tidak bisa melindungi Ayunda? Dasar pria tidak berguna. Tanpa pamit Bima langsung beranjak dari tempat duduknya dan berlari dengan raut wajah tegang penuh amarah. Sembari berlari, pria itu masih sempat merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya lalu menelpon seseorang.